Habis jemput paket kiriman dari DHL nih guys, langsung aja kita buka. Ngomong-ngomong ini pisau kecil-kecil gini tajam loh guys. Kemarin sampai kena ketoel aja nih jari, jadi terluka. Untuk packingnya sendiri ini cukup rapi ya, dia masih dilapis bubble wrap lagi. Thank you DHL. Sedikit info untuk pengiriman menggunakan DHL ini cukup cepat ya guys, tapi ya agak mahal sih. Servisnya memuaskan. Dan smartwatch yang saya pakai kali ini untuk unboxing adalah Amazfit T-Rex 2. Videonya sudah tayang dari kemarin-kemarin ya. Yang belum lihat videonya, saya taruh linknya di deskripsi video. Kita lihat untuk di dalamnya ini dapat strap lagi warna hitam. Ukurannya ini 22 mm ya. Ya, seperti ini tampilan awal dari smartwatch Zebless Beetalk. Untuk di bagian bawah dia ada fitur highlightnya. Dia bisa Bluetooth call pastinya guys, dan ultra long battery life. Nanti kita lihat untuk fitur-fitur lainnya guys. Untuk warna yang saya punya ini adalah electric orange. Unik ya namanya, dan dia masih ada pilihan warna lainnya. Bagian user manualnya ini berasa tebal banget ya. Saya pegangnya niat banget sih Zebless. Cuma kalau kita lihat untuk di user manualnya ini belum berwarna, dan aplikasinya yang digunakan juga masih sama seperti tipe sebelumnya, yaitu Glory Fit. Untuk kabel chargernya sendiri juga sama ya, dia menggunakan 2 pin magnet. Ya, warna strap dari smartwatch Zebless Beetalk ini terlihat gonjreng, warna orange-nya mantep ya. Kemudian untuk tombolnya ini saya pencet sih lumayan kliki, dia seperti ada motif-motifnya gitu bergaris-garis. Di bagian sisi kirinya dia ada lubang speaker, dan pastinya dia bisa Bluetooth call yang tadi saya bilang. Oke, langsung aja kita nyalain dengan mengecasnya terlebih dahulu nih. Kita lihat untuk pengisian daya baterainya sudah terisi 88%. Emang seperti itu sih ya guys, semua gadget kalau bisa diisi jangan sampai full 100%, sekitar 88% lah pengisiannya. Dan kalaupun lowbat jangan sampai kosong 0% guys, sisakan sekitar 10-20%. Ya, seperti ini tampilan awal watch face dari smartwatch Zebless Beetalk. Layarnya cukup gonjreng ya, kontrasnya mantep. Sebelumnya kita atur di bagian setting kecerahan layarnya guys. Di menu toggle-nya kita lihat di sini ada settingnya ya, tinggal di tap-tap aja. Kalau kita lihat dia hanya ada manual aja ya, tidak ada auto brightness guys. Fungsi tombolnya dia hanya ada satu pilihan di bagian sisi kanannya, yaitu untuk back, meredupkan layar, dan juga power on off. Untuk displaynya ini cukup besar guys, tertulis ini 1,86 inch, resolusinya sih standar guys, 240 x 300 pixel. Untuk panelnya ini masih menggunakan TFT HD screen. Saya kirain ini sudah AMOLED ya, ternyata masih TFT. Habis layarnya itu gonjreng guys, TFT-nya mantap sih. Untuk di menu toggle-nya kita lihat di sini kita bisa setting menu view UI-nya ya, langsung dari menu toggle-nya. Kalau saya klik di sini ada 3 pilihan view UI, jadi tanpa masuk ke dalam setting lagi guys. Lalu di bagian ini kita juga bisa klik untuk melihat menu telepon, tapi harus terhubung dulu ke aplikasinya ya. Oke, ini sudah saya download aplikasinya Glory Fit, dan saya pairing, ini sudah ketemu ya. Cepet banget deh pokoknya. Buat yang suka menanyakan setting waktu dan tanggal smartwatch, ini cukup dihubungkan aja guys, atau pairing ke aplikasinya. Nanti dia akan berubah sendiri waktu dan tanggalnya. Saya mau info juga untuk tap to wake, dia tidak bisa ya guys, dia hanya bisa raise to wake seperti ini. Dan buat yang kurang paham cara menghubungkan smartwatch Bluetooth call ke smartphone, saya ada buat videonya juga. Link videonya nanti saya taruh di deskripsi. Yang mau saya keluhkan di sini, smartwatch Zebless Beetalk ini kalau sudah diredupkan layarnya dan dinyalakan kembali, brightness-nya ini suka naik sendiri atau terang sendiri gitu guys. Jadi kita harus redupin secara manual, padahal ini di settingnya dia tidak ada auto brightness ya, tapi dia suka berubah sendiri gitu guys. Ya, langsung aja ini saya coba tes pertama kali panggilan masuk via WhatsApp call. Ini dia bisa ya menampilkan nomor telepon atau nama pemanggil nanti kalau kita save nomornya di smartwatch ini. Tes 1 2 3 tes. Ini dia suara speaker dari smartwatch Zebless Beetalk. Suara speaker ini cukup kencang, dan ini saya menggunakan WhatsApp call untuk menelpon. Terima kasih. Untuk pesan masuk WhatsApp chat, tampilannya dia seperti ini ya. Dia hanya bisa membaca pesan singkat aja, tidak full karakter. Watch face bawaan dari smartwatch-nya dia tersedia ada 4 pilihan. Yang model analognya ini keren banget sih menurut saya. Udah gitu kalau kita perhatikan dia punya jarum analognya menyapu ya, tidak patah-patah. Cuma kalau kita perhatikan lagi di bagian bezelnya ini, dia bagian dagunya masih agak tebal guys, tidak simetris gitu. Dan kalau masih kurang, kita masih bisa download lagi watch face pilihan dari aplikasinya ya. Ini banyak di Glory Fit. Di sini tersedia banyak sekali pilihan watch face gratis semua guys, tidak ada yang berbayar. Lalu di bagian sebelah kanannya juga kita masih bisa custom dialnya.
Dan sekarang kita lihat di bagian strap, ini quick release-nya dia ada di sebelah kanan, jadi memudahkan kita untuk membuka pasang ya. Ketika dipakai juga di lengan saya yang ukuran 16 cm terlihat cukup pas. Strapnya keren dengan warna orange, perpaduan warna hitam di bagian case-nya ini jadi keren sih ya. Hitam dan orange. Cuma kalau menurut saya di bagian smartwatch-nya untuk diameter terlihat agak besar sih guys ini. Kemudian saya tes raise to wake, dia berjalan dengan baik, cukup responsif. Kalau dibilang tebal sih ini menurut saya tidak tebal ya guys. Nanti kita ukur deh. Yang pertama saya ukur di bagian diameternya hanya 39 mm aja nih guys. Tidak terlalu besar ya menurut saya. Di bagian panjang looknya ini sekitar 54 mm. Ini agak besar sih, agak panjang gitu. Kemudian kalau kita lihat di bagian tebalnya ini cukup tipis, hanya 11 mm lebih guys, tidak sampai 12 mm ya. Mantap bener. Kalau kita perhatikan yang bagian belakangnya ini bisa tipis karena untuk di bagian heart rate sensornya ini nempel banget ya, nyatu dengan body case-nya guys. Biasa kan kalau yang bagian heart rate itu suka bejendol guys, ini enggak. Dan ini saya coba ganti strapnya ini dengan strap bonusan yang tadi ya, warna hitam gitu. Berasa untuk strapnya ini cukup panjang guys, jadi bakal kelebihan banyak ya di bagian belakang strapnya ini. Kita lihat di bagian buckle-nya juga ini beda ya, dia cuma ditempel aja gitu lalu diselipin ke bagian dalam. Nah untuk menyelipkannya ini kadang membuat saya agak kesulitan ya dimasukinya, tetapi menurut saya sih lumayan lebih rapi dibanding diselipin di luar guys. Oke, tampilannya dia seperti ini, bisa dilihat. Sekarang kita lihat di fitur kesehatan. Seperti biasa ada heart rate, ini saya tes dia berjalan dinamis atau berkelanjutan. Kemudian kita lihat di SpO2, blood oxygen, dia hanya berhenti aja ya. Lalu di bagian BP atau blood pressure, ini juga kita lihat sama, dia berhenti aja seperti SpO2. Di fitur music bluetooth-nya ini dia tidak ada pengaturan volume ya di bagian bawah, jadi hanya bisa play, pause, next, dan preview. Fitur lainnya kita lihat ada stopwatch, timer, find phone, ya itu aja guys, dikit ya. Tidak terlalu banyak banget fiturnya. Dan kita lihat untuk di bagian harga, Z-Blaze BeatTalk ini dihargai $29,99 dan ini ada di AliExpress. Kemudian kita lihat juga dia ada di Lazada guys. Ini Lazada Indo pastinya ada ya. Harganya sekitar 500 ribuan, tepatnya 519.000. Kalau di Lazada ini sudah termasuk pajak guys. Dan kelebihannya dia bisa COD, bayar di rumah ya gitu ya ketika barang sampai. By the way untuk harga sewaktu-waktu ini bisa berubah ya guys. Yang mau saya sampaikan untuk nilai jual dari smartwatch ini, Z-Blaze BeatTalk udah pasti dia bisa teleponan guys. Dan juga desainnya yang terlihat tipis menurut saya keren. Tebalnya dia tidak sampai 12 mm. Untuk watch face analognya ini juga keren, dia menyapu ya jarum analognya. Lalu juga dia terbilang banyak di aplikasi GloryFit. Untuk build quality juga terbilang solid. Dia menggunakan material alloy yang permukaannya ini glossy, mengkilat gitu guys. Ditambah dia ada strap 2 pasang ya. Yang menjadi catatan ini panelnya dia masih menggunakan TFT HD screen guys, belum AMOLED. Padahal saya mengharapkan tadinya awalnya ini kirain AMOLED. Habis keren sih. Ya oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan unboxing singkat dari smartwatch Z-Blaze BeatTalk. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. See you.